Pada pertemuan kali ini saya akan membahas bagaimana cara mengoperasikan Blender 3 dimensi. Jadi Blender 3D ini adalah software open source yang digunakan untuk membuat objek 3 dimensi atau memanipulasi objek 3 dimensi. Yang perlu diperhatikan dalam penggunaan software ini adalah kita harus menggunakan mouse. Nah, mouse ini sangat penting digunakan karena tanpa mouse kita akan kesulitan untuk mengoperasikan atau menggunakan Blender 3D. Nah, menu-menu yang ada di Blender 3D ini cukup kompleks, mulai dari top bar menu yang di atas, kemudian di sisi kiri ini ada menu cepat untuk mengakses misalnya move, kemudian rotate, kemudian scaling, transform. Di sini ada annotate untuk membuat catatan, kemudian ada measure untuk melihat berapa panjang dari objek. Nah, di tengah ini adalah objek utama atau scene utama untuk melihat objek secara keseluruhan. Kemudian di atas bagian kanan di sini ada menu yang bernama outliner. Jadi outliner ini yang menampilkan seluruh hierarki yang ada di dalam scene 3D. Yaitu di sini ada cube, sini ada cube, kemudian ada kamera, kemudian ada light sini. Jadi ada 3 objek di dalam scene ini, semuanya tampil di outliner. Kemudian di bawahnya ada menu properties. Menu properties ada berbagai macam menu di sini, mulai dari work properties, kemudian object properties, modifier dan lain-lain sebagainya. Nah, bagi kalian yang menggunakan laptop, ada beberapa hal yang perlu disetting. Nah, di sini di menu edit, kemudian preference. Karena Blender ini kita kebanyakan mungkin nanti menggunakan shortcut, dan shortcut yang paling banyak digunakan itu adalah tombol numpad. Kalau di PC itu gampang, karena di keyboardnya sudah ada numpad yang di bagian kanan, yang nomor 0 sampai 9 itu. Nah, kalau di laptop, bagi kalian laptop yang tidak memiliki numpadnya, maka di sini harus ada di setting di bagian input, kemudian checklist emulate numpad. Kemudian scroll ke bawah, jangan lupa save reference. Nah, untuk merubah sudut perspektif kamera atau sudut perspektif kita melihat objek menggunakan middle mouse button atau tombol di tengah. Perhatikan ini yang saya klik sekarang, middle mouse. Berarti saya mengklik tombol tengah dari mouse saya. Kita bisa geser ke kiri atau ke kanan, atas atau bawah. Kemudian selanjutnya adalah kita memilih objek itu dengan menggunakan tombol klik kiri. Misalnya ini saya pilih lampunya, left mouse, kemudian saya pilih cube-nya, kemudian saya scroll up atau scroll down untuk melihat dari sisi kejauhan atau mendekati objek tersebut. Nah, selanjutnya bagaimana kita memindahkan objek ini? Untuk memindahkan objek ini, kita bisa menggunakan tombol move, atau kita bisa menggunakan shortcut G, singkatan dari grab atau mengambil. Nah, misalnya saya menggunakan tombol cepat di samping. Nah, ketika kita mengaktifkan tombol atau menu move, maka ada tiga sisi yang bisa kita tarik. Mulai dari yang warna hijau, ini adalah view untuk aksis Y, kemudian yang merah untuk X, kemudian yang biru untuk Z. Nah, yang X ini kita lihatnya ini dari depan. Jadi kalau kita tarik ke kanan, maka objeknya akan bergeser ke kanan. Kemudian kita ingin tarik ke atas, tarik yang warna biru. Nah, ingin tarik ke belakang, tarik yang warna hijau. Oke, saya kembalikan ke posisi semula dulu. Nah, itu untuk memindahkan objek. Kemudian untuk rotasi,
kita bisa mengklik ini rotate. Nah, rotate ini sama dengan move tadi, ada 3 axis di sini. Kemudian untuk rotasinya kita tinggal tarik saja yang warna merah misalnya, dia akan searah sumbu Y. Kemudian ini untuk yang warna hijau untuk sumbu Y, yang merah tadi untuk sumbu X, ini untuk sumbu X. Kemudian yang biru ini untuk sumbu Z. Ini. Nah, kemudian ini satu lagi adalah tombol scale. Jadi 3 ini yang sering digunakan. Scale. Jika kita ingin membuat objek ini besar secara keseluruhan, maka kita klik yang lingkaran yang paling luar yang warna putih. Kemudian kita tarik. Seperti itu. Nah, jika ingin membuat objeknya panjang searah sumbu X, yaitu sumbu yang berwarna merah, maka kita tarik ini yang warna merah, kemudian kita tarik ke samping untuk membuatnya lebih panjang. Nah, kemudian sama untuk sumbu yang lainnya, sumbu Y misalnya, kita tinggal tarik saja, lebih mudah. Nah, shortcut untuk scaling itu adalah S. Jadi misalnya kita tidak ingin mengklik tombol ini, kita ingin menggunakan shortcut, maka cukup tekan S kemudian scaling. Nah, untuk scaling berdasarkan sumbu X, maka S kemudian X, maka dia akan membesar berdasarkan sumbu X, seperti itu. Nah, selanjutnya adalah transform. Transform ini dia kombinasi dari 3 menu di atas, mulai dari move, rotate, kemudian scale. Jadi bagi kalian yang ingin membuat scaling kemudian rotating secara bersamaan tanpa harus pindah menu, bisa menggunakan tombol transform. Seperti ini. Ya, sekian untuk pengenalan Blender. Kita bertemu lagi pada pertemuan selanjutnya.